Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakina. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu bab 11 mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah sistem berbasis komputer yang interaktif dan membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur, yaitu pembanding heuristik dan model matematika. Selanjutnya yaitu info seputar DSS. Yang pertama, DSS itu menggabungkan sumber daya intelektual individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas pengambil keputusan. Yang kedua, jenis DSS yang memberikan dukungan yang sedikit lebih tinggi itu memungkinkan baginya untuk menganalisis seluruh isi file mengenai tingkat penyerapan anggaran pada unit-unit lain yang terkait. Contohnya itu seperti laporan gaji bulanan pegawai yang disiapkan dari file gaji. Yang ketiga, DSS itu memungkinkan para manajer untuk melihat dampak-dampak yang mungkin timbul dari berbagai keputusan yang diambil. Keempat, DSS dimaksudkan untuk melengkapi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan pengambilan keputusan. 5. Format atau bentuk dari pelaporan-pelaporan ini tuh umumnya sudah ditentukan sebelumnya, jadi itu sifatnya baku. Dan yang terakhir, kadangkala tuh laporan sistem informasi manajemen itu merupakan laporan eksepsi, maksudnya hanya menyoroti kondisi-kondisi yang khusus. Kemudian ada komponen DSS. Komponen DSS ada 4. Yang pertama driven DSS, data driven DSS, DSS database, dan DSS software system. Yang pertama driven DSS. Ini merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri secara terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. Jadi kemampuan analisis dari DSS ini tuh umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada di dalam yang ada dan kemudian itu dikomunikasikan dengan tampilan pengguna yang membuat model ini sehingga mudah untuk digunakan. Contohnya seperti proyek estimating decision support system yang digunakan di suatu perusahaan pelayaran. Yang kedua ada data driven DSS, itu menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung dalam suatu sistem informasi organisasi. Kemudian DSS database itu tuh merupakan kumpulan data berjalan atau historis dari sejumlah aplikasi yang digunakan untuk menanyakan dan menganalisis data. Dan yang terakhir ada DSS software system itu tuh merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data seperti online analytical processing yang kita sebut dengan OLAP. Kemudian ada data mining tools dan model ini tuh dapat berupa model fisik atau model rancangan ruang kerja, taman dan model pesawat. Kemudian juga ada model perhitungan matematika seperti persamaan, algoritma. Selanjutnya ada juga anuitas, cicilan bunga kredit atau juga dapat berupa model verbal seperti deskripsi suatu prosedur untuk penulisan suatu perintah kerja atau order. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan berkelompok atau yang disebut dengan GDSS. Konsep GDSS itu atau Group Decision Support System merupakan sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama dan menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Nah, istilah lain dari GDSS ini tuh ada GSS atau Group Support System, kemudian ada CSCW, itu ada maksudnya Computer Support Cooperative Work, dan IMS atau Electronic Meeting System, dan lain-lain. Nah, perangkat lunak yang digunakan itu disebut dengan group bear. Kemudian, tahap-tahap pengambilan keputusan Simon itu digunakan untuk menentukan struktur masalah. Nah, masalah terstruktur itu tuh merupakan suatu masalah yang memiliki struktur pada tiga tahap pertama Simon, yaitu intelligent, rancangan, dan pilihan. Masalah tidak terstruktur itu merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada tiga tahap Simon itu. Dan masalah semi struktur itu merupakan masalah yang memiliki struktur
tapi hanya pada satu atau dua tahap semua, jadi tidak secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis-jenis DSS menurut Alter. Ada 6. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Maksudnya itu jenis yang memberikan dukungan paling sedikit. Kemudian ada menganalisis seluruh file, menyiapkan laporan dari berbagai file. Kemudian ada memperkirakan akibat keputusan, mengusulkan keputusan, dan membuat keputusan. Jadi itu membuat keputusan dari berdasarkan jenis-jenis yang paling banyak memberikan dukungan. Nah, kemudian dari tujuan dari DSS menurut Alter ini tuh ada 3. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan, mendukung penilaian manajer, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer dari efisiensi DSS dan sistem informasi manajemen. Nah, jaringan keputusan setempat atau yang disebut dengan LAN itu jika sekelompok kecil tidak mungkin bertemu secara tatap muka, maka para anggota dapat berinteraksi melalui jaringan. Nah, pertemuan legislatif, jika kelompok itu terlalu besar untuk ruang keputusan, maka pertemuan legislatif itu diperlukan. Konferensi bermedia komputer, beberapa aplikasi kantor virtual itu memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok besar dengan anggota yang tersebar secara geografis. Kemudian ada alasan mengapa kita menggunakan GDSS. Yang pertama, manajer itu tingkat tinggi dapat menghabiskan 80% waktu mereka dalam membuat keputusan kelompok secara berkelompok. Kemudian GDSS itu menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, database, dan prosedur untuk mengambil suatu keputusan yang efektif. Kemudian persamaan antara GDSS dengan DSS ada 3. Yang pertama, menggunakan model, data, dan perangkat lunak yang user-friendly. Keduanya itu saling berinteraktif dengan bagaimana jika kemauan, dan yang ketiga itu ada menggunakan data internal dan eksternal, kemudian memiliki sistem fleksibel, dan memiliki output grafis. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif itu dalam sistem pendukung pengambilan keputusan itu memiliki istilah Executive Support System atau yang disebut dengan ESS dan sering dipertukarkan dengan Executive Information System atau yang disebut dengan EIS. Nah, perbedaan antara EIS dengan ESS yaitu EIS itu sering didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis komputer yang menyajikan kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sedangkan ISS adalah sistem mendukung komprehensif yang memiliki kemampuan lebih dari EIS. Jadi ISS ini tuh menyangkut juga sistem komunikasi, otomatisasi kantor, kemudian dukungan analisis dan intelijensia. Sedangkan kemudian selain itu juga ISS itu dibangun terutama untuk menyajikan gambaran operasional dalam suatu organisasi, kemudian melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak, menyajikan penelusuran dan pengendalian yang tepat, waktu, dan efektif, dan menyajikan akses cepat atas informasi rinci dengan teks, angka, atau grafik. Nah, terus kemudian juga mengidentifikasikan masalah, serta menyaring, mengkompres, dan melacak data dan informasi kritikal. Selanjutnya ada karakteristik utama ISS, yaitu mampu melihat rincian, menginformasikan faktor keberhasilan kritikal akses status, analisis, laporan, eksepsi penggunaan warna, navigasi informasi, dan komunikasi. Selanjutnya ada sistem pakar atau expert system. Nah, para ahli biasanya itu memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus untuk masalah tertentu. Jadi mereka tuh paham betul tentang alternatif pemecahan, kemudian kemungkinan keberhasilannya, serta keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Jadi mereka tuh biasanya digunakan oleh instansi untuk memberikan nasihat atas masalah tertentu, memberikan solusi atau nasihat. Jadi seperti pada Departemen Pertahanan masalah pembelian peralatan militer yang teknologinya itu canggih, kemudian penyelesaian tuntutan pembubaran bisnis TNI, perampingan atau reorganisasi departemen, dan strategi komunikasi dengan media massa. Nah, jadi makin tidak terstruktur masalahnya, makin spesialis nasihat yang dibutuhkan dari mereka. Expert system itu tuh mencoba meniru pengetahuan pakar tersebut
Jadi sistem ini tuh biasanya digunakan jika organisasi itu tuh harus memberikan keputusan atas suatu masalah yang kompleks. Nah, kemudian ada macam-macam IS, ada 3. Yang pertama, lingkungan, ada 2. Yang pertama, lingkungan pengembangan atau development environment itu digunakan oleh pengembangan IS untuk membangun komponen-komponen IS dan menempatkan pengetahuan pada basis pengetahuan. Kemudian ada lingkungan konsultasi atau yang disebut dengan consultation environment. Itu digunakan oleh non-pakar untuk memperoleh pengetahuan dan nasihat para pakar yang disimpan di suatu sistem. Nah, komponen utama yang biasanya ada dalam IS adalah basis pengetahuan, mesin inferensi atau inference engine, dan tampilan pengguna atau user interface. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.